Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kuliah riset informatika ini, pada kali ini kita akan cerita-cerita tentang sistem pendukung keputusan atau bahasa Inggrisnya disingkat DSS, Decision Support System. Ya, kalau bahasa Indonesianya sering disingkat SPK, singkatan dari sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan itu apa? Sistem pendukung keputusan itu adalah satu sistem software, ya, utamanya di software, bisa juga ada hardware-nya, tapi utamanya adalah program yang dibuat untuk membantu user, biasanya adalah para manajer atau pemilik, atau sebenarnya bisa untuk siapa saja di dalam satu organisasi. Ketika membuat keputusan itu, ketika itu kompleks, maka perlu dibantu dengan tool atau alat atau aplikasi, sehingga si manajer nanti tidak terlalu rumit di dalam membuat keputusan. Seringkali kalau tanpa data, manajer atau pemilik suatu bisnis atau suatu organisasi ketika membuat keputusan seringkali kesulitan ketika datanya banyak dan kompleks, sehingga seringkali hanya menggunakan cara-cara yang subjektif. Subjektifnya masuk di dalam membuat keputusan. Nah, di dalam sistem pendukung keputusan ini dibuat software, ya, software SPK, sehingga nanti para pembuat kebijakan, ya, bisa manajer, bisa pemilik, atau siapa saja, itu bisa membuat keputusan tentang masalah-masalah di dalam bisnisnya dengan cara melihat hasil dari SPK tersebut. Artinya SPK ini satu program, diberi input, kemudian nanti ada outputnya. Inputnya berupa data-data, outputnya berupa saran-saran saja, ya, saran-saran bagi manajer atau bagi pengambil keputusan untuk, oh, saran dari sistem komputer ini, sarannya membuat keputusannya begini, 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 begini. Sebagai contoh, misalnya di satu perusahaan, misalnya perbankan misalnya gitu, setiap tahun itu para karyawan itu mendapatkan bonus misalnya, ya, bonusnya ini gede, lebih besar dari gajinya gitu. Tapi untuk membuat keputusan itu banyak sekali parameter-parameternya, faktor-faktor untuk membuat keputusan itu banyak banget. Misalnya kalau mahasiswa mau, untuk dosen membuat keputusan memberi nilai berapa, itu ada parameternya, ada variabelnya apa aja, misalkan nilai tugasnya berapa, nilai UTS berapa, nilai UAS berapa, presensi berapa, kemudian apalagi kehadiran berapa. Nah, itu namanya adalah variabel-variabel, atau dalam kasus tertentu atau dalam kasus tergantung, nanti disebut parameter atau disebut variabel. Oke, gitu kira-kira. Nah, ini ada contoh di mana ini dibangun satu sistem pendukung keputusan untuk menentukan peluang bisnis. Nah, peluang bisnis dalam hal ini adalah peluang bisnis kuliner gitu. Sang peneliti ini, yaitu Erna Ningsih, Dedi dan Supriyadi ini, menentukan satu lokasi, ya. Kita lihat aja sekarang. Kita lihat aja ya, langsung aja. SPK adalah sistem yang mampu memberikan kemampuan pemecahan masalah maupun kemampuan pengkomunikasian untuk masalah dengan kondisi semi struktur dan tak terstruktur. Ya, struktur itu apa? Kalau terstruktur itu artinya mudah untuk dihitung. Kayak tadi misalkan mahasiswa nilai UTS, nilai UAS, nilai tugas misalnya, ya, plus presensi misal, itu bagi dosen tidak terlalu sulit untuk membuat keputusan, ya, itu terstruktur. Bisa misalnya, oh, bobot dari UTS itu nilainya 30%, UAS nilainya 30%, presensi 10% misalnya gitu. Lalu tugas sisanya gitu. Tugasnya 2 dibagi 2, tugasnya 3 dibagi 3 gitu. Sehingga total menjadi
100%. Nanti tinggal dikalikan dari masing-masing bobotnya tadi gitu. Oke, jadi nilai UTS-nya berapa? Oh, nilai UTS-nya 3,0. Tinggal nanti diberi bobot 30%. Kalau UAS ya sama, diberi nilainya 3,5, diberi bobot 30% juga itu. 30 30 60 tambah presensi 10% berarti udah 70 ya. Nah, presensinya masuknya berapa kali? Oh, masuknya 14 kali ya, tinggal nanti dikalikan dengan masuknya misalkan 10% gitu kan, 0,1 atau 10%. Nanti tugasnya berarti ada dua, tugas ada dua misalnya, masing-masing tugas bobotnya 15% gitu. Oke. Nah, itu tinggal dikalikan nanti dibagi, sudah selesai. Artinya itu secara terstruktur mudah begitu ya. Ada membuat keputusan ini yang tidak mudah misalnya ya, yang tidak terstruktur. Yang tidak struktur misalnya apa? Oh, misalnya kalau di apa namanya, dinilai tadi sih itu paling enak ya dibikin terstruktur aja gitu, paling enak gitu ya. Tapi di masalah yang lain kadang-kadang agak susah juga. Misalnya memberi bonus untuk siapa tadi, karyawan di bank tadi ya. Nanti ditanya dulu tingkat kerjasama dari karyawan A itu bagus apa enggak gitu kan. Kerjasama dengan atasannya bobotnya berapa, nilainya berapa, itu kan susah juga ya untuk melihat itu. Kemudian apalagi misalnya seberapa banyak kredit yang macet misalnya ya, itu parameternya jadinya kompleks. Berapa persen dari kredit yang dia salurkan yang bermasalah, itu bagian dari orang marketing di kredit ya, menyalurkan kredit. Nanti kan ada karyawan yang tidak menyalurkan kredit, tugasnya apa, misalnya nyapu misalnya ya, atau bikin kopi, bikin minum di bank tersebut. Nah, itu juga harus dibuat sistem pendukung keputusan. Tentu saja tidak selalu terstruktur ya, tidak seperti kita tadi tinggal dikalikan-kalikan untuk dosen membuat nilai satu mata kuliah gitu. Nah, itulah maksudnya ada yang terstruktur, ada yang tidak terstruktur. Tidak terstruktur artinya ini dalam paper ini disebutkan di mana tak seorang pun tahu secara pasti bagaimana keputusan seharusnya dibuat. Nah, itu ya. Kalau itu terstruktur ya nggak usah dibikin sistem pendukung keputusan. Kayak dosen tadi membuat nilai, nggak usah pakai membuat keputusan. SPK nggak usah, itu gampang aja, tinggal dikali-kalikan udah jadi nilainya, terserah. Banyak yang nggak lulus ya wis ben gitu kan. Itu artinya itu tidak perlu dibuat sistem pendukung keputusan gitu. Oke, gitu. Contohnya apa gampang? Oh, misalnya yang gampang kira-kira apa ya? Misalnya Pak, tolong ini Pak, ini mahasiswa ini banyak yang masih jomblo misalkan gitu kan, mau cari pasangan gitu ya. Itu dibuat dulu kriterianya. Setiap orang padahal kriterianya beda-beda kan, maka data yang masuk juga beda-beda gitu. Ada yang kalau laki-laki itu ada cewek tuh, ada perempuan tuh, kira-kira cantiknya itu cantik banget, sedang atau kurang cantik atau gimana, pinternya gimana menilai. Oh, dia cerdas Pak, cerdasnya dilihat dari apa? Oh, dari IP apa, ijazahnya Pak misalnya gitu ya kan. Kemudian orang tuanya, jumlah saudaranya berapa, tempat tinggalnya di mana, kendaraannya motor apa mobil misalnya ya kan, tinggi badannya, berat badannya, warna kulitnya. Oh, itu semuanya nanti jadi kompleks. Nah, nanti kalau ada yang mau ambil skripsi untuk itu apa namanya, sistem pendukung keputusan untuk memilih jodoh lah, itu bagus saya kira ya. Nanti menggunakan metode apa terserah, tapi ini termasuk sistem pendukung keputusan gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Itulah contoh-contoh bagaimana dunia komputer membantu para pembuat keputusan untuk dengan tool ya, dengan alat, dengan software yang dibuat dengan metode tertentu, itu nanti bisa membantu ya seorang manajer atau seseorang pengguna software tersebut untuk membuat keputusan.
Nah, pada kasus ini yang dilihat adalah yang jadi sumber masalahnya adalah menentukan peluang usaha makanan yang tepat pada usaha mikro dan kecil. Jadi ini ceritanya ada banyak bisnis kuliner, kemudian milih yang mana ya, mau bisnis, aku milih bisnis apa yang cocok ya gitu, yang paling menguntungkan yang mana gitu. Nah, ini dibuatlah ini penelitian ini. Kita lihat dia metodenya pakai weight product WP ini ya. Kalau kita S1 di Unsa ini jarang yang pakai metode ini, mungkin sudah S2 atau mungkin S1 tapi kampusnya bagus sehingga skripsinya ini sudah seperti S2 karena sudah pakai metode ya, pakai metode weighting product itu. Walaupun metodenya sederhana tapi sudah termasuk metode. Salah satu usaha mikro dan kecil yang diminati adalah usaha di bidang makanan ya, karena usaha di bidang makanan masih diyakini sebagai salah satu bentuk usaha yang memiliki prospek cukup bagus dan bahkan dalam kondisi krisis sekalipun. Jenis usaha makanan yang ada saat ini banyak ragamnya sehingga menyulitkan untuk menentukan salah satu jenis usaha makanan yang tepat. Untuk itu diperlukan suatu kriteria untuk mengukur apakah jenis usaha tersebut dapat dikatakan tepat. Kriteria yang menjadi tolok ukur diantaranya adalah analisis penyesuaian modal awal. Jadi ini ada namanya parameternya modal awal gitu ya. Kemudian analisis biaya operasional per bulan. 1 bulan habis berapa itu biaya operasionalnya. Kemudian keuntungan dalam 1 bulan itu keuntungannya berapa. Yang keempat adalah seberapa banyak pesaingnya. Mana tadi? Banyak peminat. Nah, ini banyak pesaingnya berapa? Pesaingnya ada berapa? Kemudian jumlah peminat artinya konsumennya seberapa banyak. Jadi ini ada 5 ya, ada 5 parameter yang dipakai. Nanti 5 parameter ini menjadi 5 data yang dikumpulkan untuk membuat keputusan. Jadi 5 data ini nanti dimasukkan ke dalam software yang dibuat, dalam aplikasi yang dibuat. Nanti outputnya adalah saran yang mana kira-kira bisnis yang paling baik itu. Dengan adanya kriteria tersebut, maka ini namanya kriteria tersebut, sehingga diperlukan suatu sistem penunjang keputusan yang dapat memecahkan masalah dalam hal menentukan peluang usaha makanan yang tepat. Oke, gitu kira-kira.